Berulang kali berurusan dengan aparat penegak hukum di Bali karena mencuri motor, pemuda tunawicara bernama Putra Prasetya yang masih berusia 19 tahun tak juga merasa kapok. Namun kini, kenakalannya berakhir usai Polsek Denpasar Selatan memutuskan untuk menahannya. Penangkapan terhadap pemuda penyandang disabilitas tersebut dibeberkan oleh Polsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga pada Selasa 21 Oktober. Sejatinya, sebelumnya sudah 4 kali pelaku ditangkap di Bali, namun polisi tidak menjebloskannya ke penjara, melainkan menerapkan pendekatan restoratif justice. Lantaran aparat menemui kendala berupa kondisi pemuda itu yang disabilitas dan kendala identitas. Tetapi bukannya tobat, pemuda asal Sumedang, Jawa Barat itu malah beraksi lagi dengan menggasak sebuah sepeda motor Yamaha X-Max warna hitam di depan sebuah villa Jalan Pantai Mertasari Densel pada Selasa 14 Oktober. Motor tersebut milik WNA, diparkir dengan kondisi setang tidak dikunci dan kunci kiles ditaruh di kantong dashboard kendaraan. Jadi, pelaku dengan mudah membawa kabur X-Max tersebut karena kuncinya yang ketinggalan. Korban berinisial RCC baru menyadari hal ini saat hendak pergi menggunakan motor itu, tetapi didapati sudah raib. Kejadian ini lanjut dilaporkan ke pihak berwajib. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Densel yang dipimpin Kanit Reskrim Ibtu Azal Arisandi lantas melakukan penyelidikan. Setelah mengantongi ciri-ciri pelaku, petugas berkoordinasi dengan orang tua angkatnya di Sumedang hingga diperoleh identitasnya. Alhasil kali ini, pemuda berambut ikal dicat pirang itu tak lagi bisa lolos. Lalu dihimpun informasi bahwa maling itu hendak kabur menuju Pulau Jawa. Tim Opsnal langsung melakukan koordinasi dengan KP3 Gilimanuk, sehingga pelaku dan barang bukti sepeda motor dapat diamankan oleh KP3 Gilimanuk pada Sabtu 19 Oktober. Dari hasil pemeriksaan, diketahui motif Putra mencuri karena kebutuhan ekonomi. Selain di Bali, dia juga sudah sering mencuri, seperti di Sumedang sebanyak 3 kali dan 1 kali di Yogyakarta. Atas perbuatannya, Putra ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia disangkakan pasal 362 KUHP. Dia terancam hukuman paling lama 5 tahun.